Selamat datang kembali di channel YouTube Gunawan Otomotif. Ini adalah Rocky 12X MT tahun pembuatan 2022 atau PIN 2022. Jenis warnanya ini adalah warna kuning atau yellow. Panjang keseluruhan mobil ini 4 meter 0,3 cm. Lebar keseluruhannya 1 meter 71 cm dan tinggi keseluruhan 1 meter 63,5 cm. Kemudian wheelbase atau sumbu roda, jarak antara roda depan dengan roda belakang 2 meter 52,5 cm. Lalu untuk jarak pijak roda depan 1 meter 47,5 cm. Kemudian untuk jarak pijak roda belakang 1 meter 47 cm. Teman-teman bisa lihat langsung kira-kira ground clearance atau tinggi mobil ini menurut saya cukup tinggi, 200 mm atau setara dengan 20 cm, dan radius putar minimumnya 4,9 meter. Saya langsung ke segmen kedua di spesifikasi mesin. Teman-teman bisa lihat tampilan dari depan. Nah, sekarang saya menuju ke dapur pacu. Tipe mesin yang dipakai menggunakan WAPE. Mesin terdiri atas 3 silinder, 12 valve atau 12 katup. Sistem penggeraknya menggunakan penggerak roda depan atau FWD. Tenaga maksimum yang dihasilkan oleh tipe mesin ini cukup besar, 88,4 PS pada RPM 6000 dengan dukungan torsi yang besar 11,5 kg/meter pada RPM 4500. Kemudian di kap mesin bagian dalam, teman-teman, ini sudah dilengkapi dengan peredam. Saya masuk ke fitur keamanan yang sudah ada pada Rocky 12X MT. Yang pertama adalah SRS airbag untuk driver depan. Yang kedua adalah SRS airbag untuk penumpang depan. Lalu yang kedua adalah side impact beam sisi kiri mobil dan side impact beam sisi kanan mobil. Yang ketiga yaitu adanya ABS, anti-lock brake system. Lalu yang keempat ini adalah EBD, electronic brake force distribution. Kemudian kita masuk ke tampilan depan. Saya ke area lampu. Di lampu utama, kita mulai dari lampu utamanya ini sudah menggunakan LED. Di kompartemen 1 yang saya tunjuk ya, kompartemen 1, kompartemen 2 ini adalah low beam atau lampu pendek. Lalu di kompartemen 3 ini adalah lampu high beam atau lampu jauh. Kemudian yang ini ya teman-teman, yang saya tunjuk ini adalah position lamp. Position lamp itu atau lampu senja atau lampu kecil atau lampu kotak. Lalu sisi yang paling dalam ini adalah lampu sein, belok kiri belok kanan. Kemudian kita ke grill depan. Teman-teman bisa lihat berwarna hitam, warna grillnya berwarna hitam dan emblem Daihatsu dengan lingkaran yang cukup besar kombinasi dengan warna black glossy. Lalu kita turun di bumper, teman-teman kalian bisa lihat ini ada kotak kecil untuk pasang towing dan lampu kabutnya desainnya keren, desain baru. Lalu kita lihat untuk lampu kabut kristal multi reflektor halogen dengan warna cahaya warna kuning untuk membantu menembus ketebalan kabut pada saat musim hujan. Nah, di bawah di atas ini ya teman-teman, ini ada dudukan plat, Nah, teman-teman lihat ini ada yang bolong. Ini tujuannya untuk yang ini kan nggak ketutup nih teman-teman, terbuka. Jadi tujuannya untuk mengalirkan udara luar masuk ke dalam kabin mesin untuk membantu proses pendinginan. Lalu yang di sini ada dudukan plat
Kemudian yang ini teman-teman, yang berwarna hitam, yang saya tunjuk yang berwarna hitam dari sini sampai ke samping kanan ini, saya sebut dengan front skid plate, namun warnanya warna hitam ya. Front skid plate depan yang berwarna hitam. Lalu di front skid plate dia nyambung dengan over fender teman-teman, di atas ban over fender. Nah ini untuk memberikan kesan SUV yang lebih kuat. Kita ke ukuran ban. Ukuran bannya menggunakan 205/65 R16 atau diameter velg 16 inch. Nah, velgnya sendiri menggunakan alloy wheel. Teman-teman bisa lihat ini ada 5 spok, spok 1, spok 2, spok 3, spok 4, spok 5. Lalu kita lihat ini warna untuk velgnya ini dia silver cerah ya teman-teman. Saya masuk ke sistem pengereman. Rem depan menggunakan rem cakram, rem belakang menggunakan rem tromol, dan rem parkir atau handbrake menggunakan mekanis pada roda belakang. Suspensi depan menggunakan tipe MacPherson Strut dengan perkeong, dan suspensi belakang menggunakan torsion beam dengan perkeong. Lalu saya lanjut ya teman-teman, di samping paling bawah nih yang berwarna hitam yang saya tunjuk ini bisa disebut dengan skirt, namun saya lebih menyukainya dengan sebutan side stone guard yang berwarna hitam. Kita ke area belakang. Nah ini ya teman-teman, kapasitas tangki BBM. Kapasitas tangki BBM untuk Rocky itu 36 liter. Jadi kapasitas tangki BBM untuk Rocky itu 36 liter. Lalu saya ke roof atau atap. Kita temukan ada anten dengan model shark fin. Nah, yang ini teman-teman, ini adalah spoiler yang senada dengan warna bodi. Lalu di sini ada warna hitam dan warna merah. Ini adalah lampu HMSL, High Mount Stop Lamp, atau lampu rem yang diletakkan di atas spoiler. Nah ini udah lampu LED juga ya teman-teman. Jadi ketika kita ngerem ini nyala. Dan ini teman-teman, lampu stop atau lampu remnya di sini ya teman-teman. Ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 balon LED nih teman-teman di bawah ya, paling ini yang saya tunjuk. Nih kodenya, ciri-cirinya di sini. Nah, kita ke kaca belakang, ada wiper belakang konverse link. Lalu kita ke sini. Nah, teman-teman, kalau kalian nyalain lampu position lamp atau lampu senja, area ini nyala ya, teman-teman, sampai di sini, sampai di lampu tailnya. Kalau yang ini masih dummy, untuk di area lampu tail. Seperti biasa, ini adalah backdoor garnish dengan bawaan warna hitam. Lalu ada emblem Daihatsu. Kemudian kita lihat di sini ada X Dual VVTi. Lalu ada di sini Rocky. Nah, teman-teman, di sini ada dua. Yang kotak hitam ini satu sisi kanan, dan yang kedua sisi kiri. Nah, kalau ada yang tanya ini nama partnya apa ya? Ini adalah molding rear bumper side. Saya ulang ya teman-teman, molding rear bumper side. Lalu di bumper teman-teman akan lihat ada 2 titik back sonar atau sensor parkir mundur. Dan Rocky 12 XMT udah dilengkapi dengan kamera mundur ya teman-teman. Yang ini ya yang saya tunjuk, kamera mundur. Lalu ada dudukan plat. Nah, di belakang yang warna hitam ini ya teman-teman, ini adalah rear skid plate yang berwarna hitam. Nah, di rear skid plate itu ada nempel lampu reflektor ya, yang warna merah. Nah, kemudian kita lihat lagi di knalpotnya keren, udah lengkap dengan muffler cutter. Kita masuk ke sini, ruang kabin. Pintu menggunakan hatchback, buka atas. Oh, keren nih.
kabinnya luas ya teman-teman. Di sini ada cargo net. Kalau yang ini seperti biasa, nanti kalau kalian terima mobilnya pasti kalian akan dapat toolset untuk alat kebersihan, tringle segitiga dan kotak P3K. Di sini ya teman-teman, untuk bagasi ini ada 2 tingkatan. Di tingkatan pertama kita akan dapatkan 303 liter, dan di tingkatan kedua kita akan dapatkan yang lebih besar lagi 369 liter. Ban cadangan atau spare tire disimpan di mana? Nah, di bawah ya teman-teman. Nah, untuk ban cadangan di Rocky yang 12X ini masih menggunakan velg steel wheel atau velg standar. Kita ke kursi baris kedua. Di kursi baris kedua ini udah ada 3 santaran kepala, 1, 2, 3, dilengkapi dengan sabuk pengaman. Nah, ini teman-teman, kalau yang ini untuk pengaturan kemiringan di kursi baris kedua. Jadi ada 2 level kemiringan ya. Di sini ada 2 level kemiringan. Saya boleh coba dulu ya teman-teman. Nah, ini level 1. Ini level 1. Lalu saya coba. Nah, ini level 2. Jadi dia lebih saat ini posisinya level 2, jadi dia lebih miring. Lalu saya coba ke baris kedua ya teman-teman. Nah, kita mulai dari sini. Di pintu ada child safety lock untuk keamanan anak-anak kecil kita. Oh, di sini ada pengunci pintu. Kemudian inside door handle aksen chrome. Armrest full warna hitam ya teman-teman. Di armrest ada switch untuk power window. Kemudian di sini ada, ini saya sebut dengan grip ya, pegangan saat kalian ingin nutup. Namun fungsi berikutnya adalah untuk penyimpanan. Nah, kalau yang ini saya istilahnya gini teman-teman. Istilah brosurnya ini adalah door pocket cup holder. Door pocket cup holder. Namun cukup 1 cup atau botol aqua ya. Speaker ada 4, 2 depan, 2 belakang. Teman-teman bisa lihat di ruang kabin baris kedua cukup lapang, legroom aman rasanya, dan headroom juga sama. Orang-orang tinggi juga aman ya teman-teman. Kita lihat material jok terbuat dari fabric berkualitas tinggi banget. Lalu di sini teman-teman bisa lihat karpet lantai menggunakan lembaran blow-through. Nah, untuk yang X mohon maaf kita belum disediakan power outlet ya, belum ada. Nah, di sini ada seat back pocket. Lalu kita cek di sini teman-teman, ini adalah door trim atau bahasa mudanya panel pintu di baris kedua. Lalu di sini ada assist grip. Ini assist grip untuk baris kedua model lipat. Ini kita sebut dengan folded. Ini adalah plafon ya. Kemudian lampu kabin dalam. Kita ke baris pertama. Saya mulai dari kaca spion luar ya teman-teman. Untuk outer mirror atau kaca spion luar kiri kanan, desainnya keren ya teman-teman. Namun ini kelihatannya mirip yang ada di all new Terios. Di sini ada lampu tail lamp, atau lampu waser yang kecil yang nempel di bawah kaca spion. Lampunya udah LED juga, dan fitur kenyamanan yang kita dapatkan di sini yang pertama adalah electric mirror dan auto retractable. Lalu kita ke sini di outer handle atau bukan pintu, dia menggunakan model tarik. Ini model tarik. Nah, teman-teman bisa lihat ini udah key free system. Ini ada garis-garis ya yang kotak ini yang saya tunjuk. Nah, kita tinggal tekan karena ada pintu yang terbuka, jadi nggak bisa terkunci. Nah, sekarang kita ke sini di panel pintu bagian dalam. Saya mulai dari sini. Ini adalah central
door lock. Nah, selain central door lock, di sini ada fungsi yang disebut dengan speed sensing auto door lock. Fungsinya pada saat kecepatan 20 km per jam, maka mobil ini akan mengunci jika kita lupa ngunci ya teman-teman. Inside door handle kombinasi warna silver. Saya sebut grip ya teman-teman, grip. Kalau kalian mau nutup pintu menggunakan ini oke. Kalau kalian mau nutup pintu menggunakan ini oke. Ini tempat penyimpanan juga. Nah, di sini ada switch untuk electric mirror. Ada dua, satu, dua. Lalu di sini ada switch untuk auto retractable, switch untuk power window baris pertama kiri kanan, dan switch untuk power window baris kedua kiri kanan, dan pengunci kaca jendela. Di bawah sama teman-teman door pocket cup holder, istilahnya door pocket cup holder. Lalu kita lihat transmisi manual, ada kopling, ada rem dan gas. Kemudian kita lihat dari sisi ini ya teman-teman. Nah, kita coba lihat bagian depan. Keren banget, desainnya didominasi dengan warna hitam. Saya masuk, saya mulai dari sisi ini ya teman-teman. Yang pertama, di sini udah dilengkapi dengan sabuk pengaman yang pretensioner and force limiter untuk penumpang depan. Lalu di penumpang depan juga sama, sudah dilengkapi dengan assist grip kode lipat. Kemudian penumpang depan ini benar-benar dimanja, udah ada sun visor. Lalu di sini ini keren nih untuk kisi-kisi AC di penumpang depan, desainnya aja udah keren. Lalu ada aksen silver kombinasi dengan aksen-aksen merah. Nah, di sini ini yang baru. Nah, ini ada folded cup holder. Kalian bisa taruh gelas. Nah, kalau sekarang kan kalau misal kalian beli minuman-minuman gelas kayak contoh ya Starbucks, itu kan biasa mereka menggunakan paper pipe ya, paper pipe. Nah, itu pastinya karena paper pipe ini bahan bakunya kertas, jadi kalau kalian on-kan AC, saya percaya kok pasti minuman kalian itu pasti ikut dingin. Oh, di sini ada ya teman-teman SRS airbag yang saya udah jelasin tadi. Lanjut aja ke sini. Nah, konsol boxnya luas nih teman-teman. Penumpang depan benar-benar full service nih. Nah, ini ada USB connector. Nanti kalian bisa pakai untuk nyambung ke Android Auto di head unitnya ya. Kita lanjut ke sini teman-teman. Nah, ini ada, coba sih agak jauh sedikit ya. Nah, ini ada teman-teman bisa lihat seatbelt notifikasi, lampu kabin dalam, kemudian kaca spion dalam, namun dia fungsinya udah anti glare inner mirror. Jadi gini teman-teman, kalau kalian lagi bawa mobil terus ada mobil di belakang lalu silau, kalian bantu tekan ini ya ke depan, dorong ke depan biar fokus kalian bawa mobil tidak terganggu. Ini fungsinya disebut dengan anti glare inner mirror. Kemudian saya untuk posisi sun visor driver ini ya teman-teman, saya kasih shoot agak jauh sedikit biar lebih bagus gambarnya. Lalu kita ke sini di jok. Nah, ini yang benar-benar luar biasa kalau saya lihat dari Rocky. Kalian bisa lihat desain joknya ini keren banget menurut saya, keren banget. Yang pertama dia menggunakan fabric berkualitas tinggi, dan yang ini ada penahan-penahan samping kiri, penahan-penahan samping kanan, lalu ada aksen-aksen merah teman-teman naik sampai ke atas. Nah, ini saya sering sebut dengan model bucket. Lalu di sini fasilitas berikutnya adalah sandaran kepalanya itu ada 4 tingkatan ketinggian. Jadi kalau kalian orang tinggi, tukaran deh kalian yang tinggi yang di depan, karena ini benar-benar akan membantu kalian di 4 tingkatan. Lalu kita ke sini ya teman-teman, saya coba
saya lihatkan dulu ya teman-teman. Kita on kan AC. Nah teman-teman, kalau mau on kan AC tekan salah satu yang ini. Nah AC-nya AC digital. Ini untuk menurunkan temperatur. Kita naikin dulu ya teman-teman, menaikkan temperatur. Lalu ini untuk menurunkan temperatur. Nah kalau yang ini untuk mempercepat proses pendinginan, kita tes. Ini agak berisik ya, karena kan dia full bar semua ya. Sorry, gak apa-apa, agak terganggu sedikit, tapi kalian bisa tahu fungsinya. Lalu saya turunkan ini untuk menurunkan temperatur. Oke, lalu ini untuk menurunkan kecepatan blower ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman artinya. Lalu di sini ada mode udara luar dan resirkulasi. Nah kalau kalian mau off kan AC, tinggal tekan ini, ada off. Jadi tadi kalau kalian mau on kan AC, tekan salah satu di sini gambar kipas ya teman-teman. Seperti biasa, engine start stop button sudah dengan ring silvernya untuk menghidupkan mobil dan off kan mobil. Oh kita masuk di sini dulu ya teman-teman. Ini ada USB connector. Sorry ya, apa namanya, power outlet. Kemudian power outlet 12 volt. Lalu di sini ada port USB, smartphone pocket, tempat penyimpanan smartphone. Di sini kunci udah menggunakan key free system. Di transmisi teman-teman, transmisinya ini adalah transmisi manual 5 kecepatan maju. Jadi 5 kecepatan maju ya. Kita cek gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4, gigi 5 dan reverse mundur. Yang keren menurut saya adalah tempat dari transmisi manual ini lebih tinggi, lalu ada aksen-aksen silver. Kemudian desainnya di sini keren, dan kelihatannya ini bahannya bahan kulit sintetik ya teman-teman. Kita lihat di sini. Nah ini aku buka pintu dulu supaya kalian bisa lihat gambarnya dengan bagus. Ini adalah front console storage namanya ya teman-teman, yang warna merah. Ini adalah front console storage, jadi tempat penyimpanan. Jadi di sisi kanan ada front console storage dan di sisi kiri front console storage. Lalu saya di sini ada handbrake seperti biasa, mekanis pada roda belakang. Armrest ya teman-teman, armrestnya saya coba buka. Nah ini keren, teman-teman bisa lihat lebih maksimal nih. Ini ada console box, tempat penyimpanan. Lalu kita ke sini untuk driver depan, sama dengan penumpang depan. Kisi-kisi AC-nya, desainnya udah keren banget, kombinasi warna silver, ada aksen merah. Lalu ada nih ting tong. Nah ini ada folded cup holder ya teman-teman, seperti biasa. Kalau kalian suka minum-minuman Starbucks, nah ini bisa aja sih teman-teman taruh di sini. Nah bahannya nanti biasa mereka pakai paper pipe ya teman-teman. Biasanya paper pipe rata-rata, tergantung selera kalian. Lalu kita coba eksplorasi penjelasan dari digital meter combination. Nah saya mulai dulu deh teman-teman dari sisi ini. Sorry, saya buka lagi biar nanti penjelasannya kalian bisa lebih paham. Nah untuk yang sistem kemudi, saya masuk dulu dari spesifikasi sistem kemudi. Dia menggunakan rack and pinion dengan electric power steering. Jadi jenis power steeringnya udah EPS. Kemudian setirnya ini teman-teman sudah tilt steering ya. Ini tilt steering, jadi kalian bisa menaikkan dan menurunkan. Namun untuk yang X belum ada seat height adjuster ya. Namun yang 12X ini belum ada seat height adjuster. Kemudian kita lihat ya teman-teman, steering wheel atau lingkar kemudi. Ini ada 3 spok 1, terus kita turun ke spok 2, lalu naik ke spok 3 sisi kanan. Lalu di sini ada tuas untuk lampu yang sudah LED semua, dan tuas untuk wiper depan yang sudah speed sensing front wiper.
Nah pastinya udah ada low-nya dan high-nya. Saya coba tutup ya teman-teman. Nah kita coba lihat, ini ada odometer. Nah teman-teman tinggal tekan trip yang ini, trip. Nah kalau misal odometer ini sebenarnya gini, kalau mobil ini dari pabrik langsung ke Astra atau dealersnya, nah ini menunjukkan angka kilometer, jarak realnya ya teman-teman, mobil ini terpakai. Nah kita tekan odometer, ada trip A, ada trip B. Oke, ini fungsi ya trip A. Nah sekarang di sini ada mode back dan maju, lalu ada telepon. Lalu di sini teman-teman, ini nurunin volume, naikin volume. Jadi untuk yang switch audio ini sampai ke sini, yang ini masuk ke head unit ya teman-teman, masuk ke head unit. Nah di head unitnya sendiri udah menggunakan layar 7 inch. Kita lihat ada radio, ada USB, ada telepon untuk nyambung USB ya, nyambung Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay dan setting. Jadi yang pertama ada radio, ada USB, kemudian ada untuk nyambung ke Bluetooth handphone kalian, Android Auto, Apple CarPlay dan setting. Nah kalau kita lihat ini layarnya 7 inch, cukup menurut saya untuk ukuran kebutuhan. Lalu di sini ada fan, kisi-kisi AC 1 2, di tengahnya ada lampu flasher. Namun yang buat hidup itu ini teman-teman, warna silvernya. Nah sekarang kita ke sini. Nah kalau yang ini teman-teman, ini ada enter, panah atas, panah bawah, kiri kanan, ada trip dan ini back, lalu ada voice command. Nah seperti biasa untuk posisi driver, airbagnya di sini. Ini ada emblem Daihatsu, udah gandeng klakson. Kita tes klaksonnya teman-teman. Tes ulang. Oke. Nah di full digital meter cluster kita coba lihat. Caranya kalian teman-teman tekan ini enter. Saya dari sini ya, kalian bisa ngintip ke meter kombinasi. Saya tekan enter. Panah. Tekan ini ya teman-teman, sorry. Nah kita tekan ini, lalu kita panah. Nah ini kita masuk ke desain teman-teman. Ada 4 model desain yang disediakan oleh Rocky ini untuk ini lebih ke model desain untuk model takometernya ya teman-teman. Ini lebih ke takometernya karena di speedometer yang ada tulisan 0 km/h. Nah ini untuk kecepatan. Lalu di sini di bawah ada EMT untuk bahan bakar dan F-fuel. Kalau dia masih kuning, ini artinya bahan bakarnya di bawah 5 km. Nanti kalau teman-teman udah isi, pastinya warna yang ini, notifikasi ini akan hilang. Kita kembali ke sini di mode 1. Kita tekan. Nah ini tampilannya. Ini adalah tampilan CTS ya. Nah ini yang saya maksud tadi teman-teman. Jadi ini lebih ke tampilan untuk takometernya ya. Saya tes naikkan gas. Nah ini yang pertama. Nah sekarang saya balik kedua ya teman-teman. Kita kedua. Nah saya jelasin dulu nih kelebihannya. Ada outside 34 derajat. Jadi posisi suhu di luar saat ini 34 derajat Celcius. Nah teman-teman benar-benar pakai semua notifikasi ini akan sangat membantu. Nah saya coba tekan gas. Nah ini model kedua ya. Lalu kita ke selanjutnya, model ketiga.
Nah, ini saya bantu jelasin ya teman-teman di sini. Ini ada range. Kalau kalian nanti misal udah terima mobil ini, lalu kalian isi 200.000 Pertamax. Setelah kalian ngisi 200.000, bantu cek masuk ke eco indikator ya teman-teman, cek ke range. Kalau nanti kalian temukan angka 300, itu artinya dengan 200.000 Pertamax tadi, estimasi ya, bukan absolutely perkiraan, tapi estimasi. Artinya dengan 200.000 Pertamax tadi kalian bisa pakai mobil ini sampai sesuai dengan angka yang muncul. Kalau tadi 300 km, 300 itu artinya bacanya 300 km, berarti 300 km. Kita tekan, ini ada karen. Nah, teman-teman harus paham karen itu apa. Jadi karen itu adalah untuk mengetahui. Jadi di sini kayak semacam udah bawaan atau default untuk mengukur konsumsi bahan bakar setiap saat. Jadi kata kuncinya adalah karen ini adalah notifikasi yang mengukur konsumsi BBM setiap saat. Nah, teman-teman jangan, misal contoh nih ada tulisan average rata-rata. Ini kebetulan pas 0. Kalau nanti misal kalian terima mobil, lalu average-nya itu ada angka misal 11,5, kalian mau coba nolin, caranya gini ya teman-teman. Kalau pas kalian terima mobil ada angka misalnya 11,5, kalian mau hilangin, bantu tekan enter tahan sedikit. Nah, nanti angka yang 11,5 tadi akan 0. Nah, fungsinya apa? Misal contoh nih, kalian dari rumah mau ke kantor karena baru terima mobil, baru hari pertama, mau cari tahu sih berapa sih kira-kira 1 liter itu saya pakai. Nah, kalian bisa pakai setting aja dari average. Kalau karen nggak bisa disetting ya teman-teman, karena ini setiap saat. Nah, lalu kita cek ke desain 4 kali yang belum ya, bener 4 sama ya. Ini gambarannya, saya tekan gasnya ya teman-teman, tekan gasnya. Nah, ini gambarannya ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan review singkat ini bisa membantu kalian memahami Daihatsu Rocky 12 XMT berwarna kuning. Nah, mungkin salah satu dari kalian yang nonton channel YouTube Gunawan Otomotif ini lagi banding-bandingkan antara Rocky, Xenia atau All New Terios. Nah, jika kalian menemukan review ini bermanfaat, jangan lupa ya teman-teman, nitip subscribe, nitip like, dan bantu komen yang positif. Adios, kita berjumpa lagi di review-review berikutnya.